1124 Titi mangsa sajarah anu kaliwat runtakna hiji peradaban hebat khilafah Islam nu dipikaseraan lalakon nu geus kasorangan kudu jadi panggeuing keur urang sangkan rampak babarengan mapag pasini nu maharomaan waktuna tandang urang tong salempang naon deui anu rek diteang kiwari waktuna urang kudu hudang mapag kajayaan Islam di waktu harita Islam dihina-hina nepi ka iraha difitnah jeung dipedaya urang kudu sadar rek usaha deui cunduk kana waktu umat Islam dijaya. Lalakon nu geus kasorangan kudu jadi panggeuing keur urang sangkan rampak babarengan mapag pasini nu maharomaan waktuna tandang urang tong salempang naon deui anu rek diteang kiwari waktuna urang kudu hudang mapag kajayaan Islam di waktu harita Islam dihina-hina nepi ka iraha difitnah jeung dipedaya urang kudu sadar rek usaha deui cunduk kana waktu umat Islam dijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah fattaqullaha la'allakum tuflihun. Jamaah rahimakumullah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus adalah puasa kita hari ini. Mudah-mudahan dengan saum kita mengantarkan kita kepada derajat yang tinggi, yaitu la'allakum tattaquna. Tiada lain, tiada bukan bahwa melaksanakan ibadah saum mengantarkan kita menjadikan seseorang itu menjadi
orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam mudah-mudahan disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in sampai kepada kita sekalian sebagai umatnya, yang mudah-mudahan ibadahnya, segala gerak-geriknya, tingkah lakunya menjadikan bagian daripada perbuatan orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, berbicara tentang saum, ya. Tadi sudah disampaikan beberapa pertemuan yang lalu. Untuk kita hari ini kita akan menjelaskan ancaman bagi orang yang enggan berpuasa di bulan Ramadan. Jemaah rahimakumullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ancaman bagi orang yang enggan atau tidak mau berpuasa di bulan suci Ramadan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Urul Islamu wa qawaidud din salasatun alaihinna ussisal Islam. Man taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafirun halalud dammi. Syahadatu an la ilaha illallah wassalatul maktubatu wasaumu ramadana." Urul Islam, ikatan Islam, wa qawaidud dini salasatun. Ya, sendi-sendi ada 3, ya. Yang di atasnya adalah Islam, dibangun ussisal Islam. Man taraka wahidatan, barang siapa yang meninggalkan salah satu dari Islamnya, bahwa biha kafirun, maka dia termasuk orang yang kafir. Halalud dami, maka halal darahnya. Syahadatu an la ilaha illallah, yaitu bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah. Wassalatul maktubati, bahwa yang namanya salat al-maktubatu yang telah ditentukan, maka satu kewajiban, yaitu wasaumu ramadana, dan melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Jadi urul Islam, jadi ikatan-ikatan Islam, wa qawaiduddin, kemudian juga sendi-sendi Islam atau sendi-sendi agama, ada 3. Ya, yang pertama tadi adalah yang ussisal Islam, yang dibangun di dalam Islam. Yang pertama, mantaruka salah satunya ditinggalkan, bahwa kafirun, termasuk di dalamnya adalah saum, ya. Orang yang mungkin hari-harinya walaupun ya, tapi dengan kekuatan iman, bahkan di tayangan, di iklan, dengan hati, ya, kita akan bisa kuat walaupun berat anak-anak kita melaksanakan ibadah saum, tapi dengan hati, dengan penuh keyakinan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dengan penuh keimanan, dengan penuh hisaban, perhitungan. Yang tadinya berat, ya, ketika melanjutkan mungkin ada yang namanya sunatullah, yang namanya puasa itu pasti haus, yang namanya puasa itu pasti perutnya lapar dan sebagainya. Bahkan dari hikmahnya saum, bahkan sedikit-sedikit kita mungkin karena ruangnya banyak waktu untuk menunggu maghrib, banyak dipakai untuk hal-hal yang positif sebetulnya. Berbeda ketika di luar Ramadan, kita banyak melakukan aktivitas yang menunggu itu untuk apakah dengan permainan, kadang-kadang yuk kita sebentar lah nunggu waktu. Ketika Ramadan berbeda suasananya, bahkan ketika ya kita tadarus, ya berbeda dengan suasana Ramadan di luar Ramadan. Maka namanya hawanya itu akan berpengaruh kepada suasana lingkungan. Bahkan ketika anak melakukan kesalahan, kejahatan, pasti kita berkata, kita sedang melaksanakan ibadah saum. Maka dengan saum inilah, mungkin bagi mereka yang tadi tidak melaksanakan, mungkin karena faktor karena mungkin berbeda, mungkin kesibukannya mungkin pekerja berat, ya,
seperti mungkin tukang manggul, bahkan pekerja berat tukang tembok yang mungkin di tempat yang berat sekali. Ya, tapi bagi mereka yang kuat sebetulnya pasti bisa melewatinya. Walaupun diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, man taraka wahidatan minhunna tadi, apakah meninggalkan sholat, ya, meninggalkan yang namanya saum, pasti tadi fahuwa biha kafirun halalud dammi. Maka ancamannya bagi mereka yang tidak melaksanakan ibadah saum, bahkan meninggalkan sholat yang sudah ditentukan, bahwa kafir, maka dia termasuk orang yang kafir. Jamaah rahimakumullah, inilah kehati-hatian. Betapa kewajiban melaksanakan ibadah saum, walaupun berat, bahkan dengan hikmah-hikmahnya. Bahkan tadi mankom dengan melaksanakan ibadah saum tadi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Ingat kata-katanya, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sebaliknya, ketika kita melaksanakan ibadah saum dengan penuh dengan keimanan, penuh dengan ihtisaban, perhitungan, ghufira, pastinya akan diampuni oleh Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi, dosa-dosa yang lalu. Tapi sebaliknya, ketika tidak melaksanakan ibadah saum dengan tanpa asbab, ya, bagi si ibu yang sedang menyusui, apalagi atau orang yang sedang dalam keadaan sakit, maridon, ya, in kana maridon fa'in, maka digantilah dengan hari-hari yang lain, atau dalam perjalanan silahkan. Tapi kalau memang di perjalanan, memang ini rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, yang sakit, yang dalam perjalanan, maka gantilah dengan hari-hari yang lain. Jamaah rahimakumullah, inilah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, ancaman bagi orang yang enggan, tidak mau gitu, gak mau puasa, mungkin bukan karena usia yang sudah lanjut, tapi masih banyak orang-orang kita yang sudah usianya lanjut tapi saumnya kuat gitu. Berbeda dengan orang-orang yang hanya duduk-duduk saja, tidak bisa dan tidak mampu. Pada saum yang tidak berat, kecuali di daerah-daerah tertentu mungkin yang puasanya hampir 12 lebih jam. Bahkan ada yang satu wilayah sampai 20 jam gitu, puasanya. Mungkin berat. Apalagi di wilayah-wilayah Indonesia mungkin hanya waktunya adalah 12 jam. Tapi ada wilayah-wilayah belahan dunia lain yang puasanya adalah sampai 20 jam. Luar biasa. Tapi dengan perasaan keimanan pastinya akan dilewati yang namanya haus, dahaga. Inilah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man aftara yauman min Ramadhana fi ghairi rukhsatin rahhasallahu lahu lam yaqdi anhu siyamud dahri kullihi wa in shamahu." Siapa yang tidak berpuasa satu hari di bulan Ramadan bukan karena keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka puasa yang ditinggalkannya tidak dapat digantikan dengan puasa setahun penuh. Meskipun dia berpuasa setahun penuh. Nauzubillah, ya. Bahkan kita sebagai muslim benar tentu ini kesempatan bagi kita datangnya bulan Ramadan itu. Akan dilipat gandakan. Bahkan baris pengusaha itu luar biasa dengan Ramadan itu. Bahkan yang ternyata bahkan para pelaku bisnis itu akan meraup keuntungan. Wallahu alam. Apakah mungkin hari ini bersaingan dengan jualan online hari ini, persaingan gitu, bisnisnya. Tapi tetap si pelaku usaha dengan cara untuk mendapatkan namanya teknis, ya. Apakah jualannya melalui media sosial, internet dan sebagainya, atau langsung di jalan, pastinya akan meraup keuntungan karena di akhir, ya, apakah juga dari makanannya, si pelaku bisnis dari segi makanan berbeda dengan hari-hari yang biasa. Bahkan mungkin yang ternyata tidak pelaku usaha koleknya itu pasti akan bertambah nilai bisnisnya itu. Tapi mereka yang meninggalkan saumnya, ini yang utamanya melaksanakan ibadah saumnya. Jadi kita tinggalkan, tadi diberikan oleh Allah subhanahu kepadanya, maka puasa yang ditinggalkannya tidak dapat digantikan dengan puasa setahun penuh.
Ya, jamaah peraya PLK sehari eleh terpuasa gara-gara mungkin hanya males atau mungkin tidak merasa keimanan yang kuat sehingga tidak meninggalkan saumnya. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala dia berpuasa walaupun setahun penuh tidak akan tergantikan. Inilah makna kebersamaan dalam saum. Imam Bukhari juga mengatakan ada satu hadis dari Abu Hurairah yang menurutnya hadis marfu bahwa beliau bersabda, "Man aftara yauman min ramadhana min ghairi uzrin wala maradin lam yaqdihi shaumud dahri wa in shamahu." Man aftara, barang siapa yang berbuka puasa yauman satu hari min ramadhana, dari bulan Ramadan, min ghairi uzrin, tanpa ada alasan uzur, apakah syarak, sakit dalam perjalanan atau haid atau sudah lanjut usia, wala marodin, tanpa ada rasa sakit, ya, lam yakdihi saumud dahri, tidak pula sakit, maka puasa satu tahun pun tidak dapat menggantikannya meskipun dia berpuasa wa in shamahu setahun penuh. Ini luar biasa ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Zahabi berkata, sudah menjadi kaum muslimin bahwa seseorang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan bukan karena sakit, dia lebih jahat daripada seorang pelacur dan pemabuk. Bahkan keislamannya masih disangsikan dan dia juga dapat dinyatakan sebagai orang yang Allah ini yang ateis, katanya, tidak bertuhan dan tidak bermoral. Nauzubillahi min dzalik. Jemaah PLK yang dirahmati Allah, demikian yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini hikmahnya. Siapapun yang tadi ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi seorang muslim yang menyatakan keislamannya, meninggalkan puasanya tanpa uzur, apakah syara, sakit dan sebagainya, maka Allah tadi disebutnya adalah bahwa kafir halalud dami, maka darahnya adalah halal. Demikian yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf dari segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah kecumarita umat Islam kantos digjaya ngawasaan 2/3 dunia 13 abad langkung lamina. Nyong colana generasi baheula nu mawarobahna peradaban manusia, wibawa umat nu mawa komara ngagimirkeun musuh nu rek ngaruksak nagara. Ayudag harapan nyata tinggal kenaturan jieunnan manusia nu mata karuksak nu mawa cilaka jalankeun syariat Islam
sagem leungeun wangun khilafah Rusiana. Hayudak harapan nu nyata tinggalkeun aturan jieunna manusia nu matak laruksak nu mawa cilaka jalankeun syariat Islam sagem leungeun wangun khilafah Rusiana. Nyong colana generasi baheula nu mawa robahna peradaban manusia wibawa umat nu mawa komara ngagimirkeun musuh nu rek ngaruksak nagara. Hayudak harapan nu nyata tinggalkeun aturan jieunna manusia nu matak ngaruksak nu mawa cilaka jalankeun syariat Islam sagem leungeun wangun khilafah Rusiana. Hayudak harapan nu nyata tinggalkeun aturan jieunna manusia nu matak ngaruksak nu mawa cilaka jalankeun syariat Islam sagem leungeun wangun khilafah Rusiana.